Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Siahaan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pembukaan fungsional saya. Jadi dalam hal ini terdapat tiga soal. Mari kita bahas satu persatu. Jadi tugas pertama adalah, eh, jadi dalam tugas pertama terdapat sebuah soal cerita yaitu yang mari kita bacakan yaitu toko yang dirintis Ucok dalam butik sejak dulu sudah semakin berkembang menjadi entrepreneur yang dicita-citakan sejak dulu sudah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan suatu ide yang besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian butik hadir dengan riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok pun setuju. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, maka dikatakan bahwa setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberikan potongan sebanyak 20%. Setiap pembelian buku di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberikan potongan 10%. Setiap pembelian di atas 500.000 akan diberikan potongan 15%. Untuk mewujudkan ini cemerlang ini, Ucap membuat membutuhkan bagian untuk membangun sebuah program yang bisa dilakukan seperti berdasarkan masukan tersebut, maka akan dihasilkan dua barisan keluaran berupa total potongan yang didapatkan dan total yang akan dibayarkan setelah mendapatkan potongan. Namun di sini sudah ada contohnya, yaitu contoh yang pertama yaitu bontot bontot bontor sebagai pelanggan pertama toko mereka hari ini membeli buku Erlangga terampil berhitung matematika kelas 6 SD sebanyak 5 buku dengan harga per bukunya 50.000. Maka Ucok akan input pada program untuk baris pertamanya adalah jumlah buku dan baris keduanya harga buku, yaitu 5 dan 50.000. Kemudian program akan ditampilkan dua baris output. Baris pertama berupa potongan harga yang diperoleh Bontor, dan baris kedua adalah total yang akan Bontor setelah mendapatkan potongan. Maka code-nya adalah akan maka code-nya sebagai berikut. Nah, untuk code-nya adalah sebagai berikut. Namun diawali dengan nama NIM dan nama saya itu 11 S2420 dengan nama Ian Kurniawan Sihaan. Nah, yang pertama yaitu eh, yang pertama yaitu ya, untuk bagian header file-nya itu hashtag include studio.h. Yang tujuannya untuk mengimport secara standar input output yaitu studio.h agar bisa menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Nah, untuk deklarasi variabelnya yaitu integer jumlah underscore buku, integer harga per buku dan float, total harga, potongan dan total bayar. Yang dimana tujuannya yaitu yang integer jumlah buku, tujuannya yaitu menyimpan jumlah buku yang dibeli dalam bentuk integer. Kemudian harga per buku yaitu menyimpan harga satuan per buku. Kemudian yaitu total harga menyimpan total harga sebelum diskon dan potongan menyimpan jumlah potongan harga yang diberikan. Dan total bayar menyimpan total harga setelah potongan. Nah, mari kita masuk ke bagian code-nya, yaitu print F masukkan jumlah buku, lalu scan F persen D yang dan jumlah buku, kemudian print F masukkan harga per buku dan scan F harga per buku. Jadi tujuan ini adalah eh, yang print F masukkan jumlah buku itu untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah buku. Kemudian scan F-nya yaitu mengambil input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel jumlah underscore buku. Kemudian untuk yang print F masukkan harga per buku itu kembali meminta pengguna memasukkan harga satuan per buku. Kemudian untuk scan F harga per buku itu mengambil input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel harga per buku. Nah, kemudian itu untuk menghitung total harga. Itu total harga sama dengan jumlah buku dikali harga per buku. Tujuannya itu mengalikan jumlah buku yang harga per buku dan mendapatkan total harga sebelum potongan.
Nah, sekarang itu untuk menghitung potongan harga berdasarkan aturan tadi yang di soalnya. Nah, jika total harganya membeli buku di atas 500.000, maka akan mendapatkan potongan 15%. Sehingga potongan sama dengan total harga dikali 0,15. Kemudian, eh, jika pembelian bukunya, eh, jika pembelian bukunya ya di antara 100.000 sampai 500.000, maka akan diberikan diskon 10%, sehingga total harganya dikali 0,10. Nah, jika total harganya di atas 50.000 atau dari 50.000 sampai 100, sampai 50.000 sampai 100, maka akan mendapatkan total potongan harga 0,5, yaitu 5%. Nah, jika di bawah itu, maka tidak akan mendapatkan potongan. Nah, kemudian itu untuk menghitung total yang harus dibayar setelah potongan, ya total bayar sama dengan total harga dikurangi potongannya. Jadi, eh, total yang harus dibayar itu adalah total harga yang tadi, yaitu jumlah buku dikali harga per buku. Nah, kemudian totalnya itu akan dikurangi dengan potongan harga yang didapatkan sesuai dengan aturan. Nah, kemudian itu untuk potongan output potongan harganya, potongan lebih besar dari nol, maka menghasilkan, eh, ya jika ada potongan harga, yaitu potongan lebih besar dari nol, maka sampaikan dalam format dua desimal. Nah, jika tidak ada potongan atau potongan sama dengan nol, maka akan ditampilkan garis penghubung saja. Kemudian itu output total yang harus dibayarkan setelah potongan, yaitu kemudian total bayar. Itu tujuannya untuk menampilkan total harga setelah potongan dalam format dua desimal. Nah, fungsi dari return nol ini adalah untuk menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Nah, maka dengan itu mari kita panggil dulu, kemudian kita buka terminal, kita compile gcc min o t1 t02 underscore 01 dot c. Nah, kemudian kita panggil, oke, masukkan jumlah buku, yaitu 5 misalnya, dan masukkan jumlah harga per buku, maka 50.000. Nah, karena dia sudah di atas, karena dia sudah membeli banyak, maka sesuai aturannya dia akan mendapatkan potongan 25.000. Jadi sehingga yang dibayar dia adalah 225.000. Mari kita lanjut ke tes yang kedua. Nah, tugas yang kedua yaitu, soalnya pada hari Senin kemarin saat perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, Ucok bertemu seorang ahli gizi. Di dalam perjalanan Ucok berbincang bersama sang ahli gizi tersebut. Ucok ingin tahu lebih banyak mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan setiap tahun. Dari perbincangan bersama sang ahli gizi, Ucok mengetahui banyak hal baru, yaitu yang pertama, makanan pokok atau staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh, seperti kentang, sagu, gandum, ubi, singkong, atau jagung. Kemudian yang kedua itu lauk pauk atau side dishes. Nah, side dishes. Nah, artinya yang merupakan bahwa makanan yang mengandung kandungan protein tinggi. Protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari dua jenis makanan, yaitu nabati dan hewani. Untuk nabati itu sayuran dan hewani dari hewan. Kemudian sayuran atau vegetables memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, sayuran juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk bekerja dengan baik. Nah, yang keempat yaitu ketika kita mengonsumsi buah atau fruits, suplai energi dapat bertambah dengan cepat. Tambahan tenaga ini sangat penting untuk menghadapi jadwal yang padat. Kemudian yang kelima adalah susu atau milk yang menjadi pelengkap dalam makanan kesehatan sempurna, yang merupakan tambahan nutrisi kandungan susu, yaitu kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Nah, selain itu, ahli gizi juga menyimpulkan minum makanan sehat lima sempurna tersebut. Satu, apabila kamu hanya makanan pokok, maka you need side dishes. Yang kedua, apabila kamu hanya makanan pokok dan lauk pauk, maka you need vegetables. Yang ketiga,
Apabila kamu memakan sayur, maka akan good. Yang keempat, apabila kamu makan buah, very good. Dan yang kelima, apabila kamu menambah susu, maka akan perfect. Setelah menjelaskan pendengaran asal gizi, Cek tersebut menjadi mengembangkan sebuah program yang menampilkan kategori menu makanan untuk sehat dan sempurna tersebut. Baik, sekarang kita akan pergi ke kotanya. Oke, pada videonya yaitu eh, sebelumnya saya bikin namanya dulu sebagai atasannya untuk perkenalan yaitu 11S24020 dengan nama yang Kurniawan Siahaan. Kemudian yaitu hashtag include studio.h yang fungsinya yaitu sama seperti yang pertama tadi untuk menginput status standarsi yang diperlukan untuk fungsi input output seperti printf dan scanf. Kemudian itu ada void yang untuk fungsi print menu adalah void print menu dari level yang dimana fungsinya adalah mendefinisikan fungsi bernama print menu yang menerima satu parameter yang tidak level. Kemudian void berarti fungsi tidak mengembalikan nilai literal. Nah, kemudian yaitu untuk yang code-nya. Oke. Jika level 1 atau if level sama dengan 1, maka akan menampilkan statement food dan unit disease. Artinya makanan utama, makanan pokok dan perlu eh, lauk pauk. Kemudian adalah jika level jika else if level sama dengan 2 atau jika levelnya sama dengan 2 maka akan menampilkan staple food, side dishes, dan unit vegetables. Artinya makanan pokoknya sudah, lauk pauknya sudah. Nah, sekarang kamu akan membutuhkan sayuran. Nah, untuk yang ketiga yaitu else if level 3, print F vegetables, print F side dishes, print F staple food, print F good. Nah, dari level 3 ini ya jika jadi kamu sudah memakan makanan utama, makanan pokok, kemudian kamu sudah memakan lauk pauk, kamu sudah memakan sayuran, maka akan good. Nah, jika untuk level 4-nya yaitu else if level sama dengan 4, yaitu bring F fruits, bring F vegetables, bring F side dishes, bring F staple food, bring F very good. Nah, artinya jika kamu sudah memakan makanan makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, maka akan very good. Nah, yang kelima, uh, else if level sama dengan 5 maka akan menampilkan print F milk, print F fruits, print F vegetables, print F side dishes, print F staple food, dan print F perfect. Yang artinya, jika kamu sudah melakukan yang kelimanya, yaitu makan makanan pokok, makanan lauk pauk, makan lauk pauk, makan sayuran, makan buah, dan minum susu, maka kamu akan perfect. Nah, else print F input tidak valid kan menu level antara 1 dan 5. Nah, artinya jika inputnya tidak berada di antara 1 sampai 5, maka akan menghasilkan output yang tidak valid, itu input tidak valid dan akan meminta kamu untuk memasukkan menu level antara 1 dan 5. Nah, kemudian adalah eh, untuk fungsi mainnya yaitu integer main, integer level, yang dimana fungsi utama main sebagai entry point program. Kemudian integer levelnya itu untuk mendeklarasikan variable level yang bertipe integer untuk menyimpan input pengguna. Kemudian ada juga yang ini yaitu input menu level. Input menu level ini artinya untuk meminta customer untuk meminta pengguna untuk memasukkan level yaitu print F masukkan menu level 1 sampai 5. Kemudian scan F levelnya di mana 1 sampai 5 tadi. Kemudian untuk memanggil fungsi setiap menu yaitu print menu level. Eh, ya print menu level itu memanggil fungsi print menu dengan parameter level untuk mencetak daftar menu berdasarkan input pengguna. Nah, kembali lagi ke return null, yaitu untuk mengembalikan nilai nol untuk menandakan program berhasil dijalankan tanpa error. Nah, mari kita compile,
Itu G, C, C, min, O, D2, D02, underscore, D, 02 dot C. Nah, jika sudah, mari kita runkan, yaitu kita panggil lagi T2. Kemudian yaitu masukkan menu level 1 sampai 5. Kita tekan coba 1. Nah, kemudian akan menghasilkan menampilkan output dari stable food dan kamu membutuhkan log file. Kita panggil lagi. Jika kita memasukkan angka 5, nah, maka sesuai dengan yang di modul ini tadi, yaitu milk fruits vegetable side, this is stable food dan perfect. Nah, itulah untuk yang tugas kedua. Untuk yang tugas ketiga, yaitu sebagai kayak tugas tiganya itu sebagai berikut. Itu soalnya saya akan bacakan. Menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok, di mana kegiatan Ucok setiap harinya untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, serta mengatur permodalan operasi. Dari pagi hingga sore hari, Ucok sibuk mengelola toko yang dibuka olehnya dan Butet. Pada malam harinya, Ucok lebih suka menemani Poltak, sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini, Ucok dan Poltak belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisialisasi atau set nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahannya adalah 0, dan pengurangannya adalah 0, dan untuk perkalian di set 1. Disetting 1 supaya hasil perkalian ini tidak 0. Hasil perkalian berikutnya tidak 0. Kedua, mereka memilih operan yang akan digunakan. Tiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan, lalu setelah itu maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Kemudian ucap dan poltak, yaitu berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program C. Oleh karena itu mereka membutuhkan akal untuk membangun program ini. Namun sebelumnya Polta ingin menambahkan satu aturan dalam operasi, yaitu operasi perhitungan akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali atau memasukkan input lebih satu. Nah, mari kita langsung saja ke code-nya. Oke, seperti biasa di bagian code-nya yang pertama 11S24020 di importnya langsung. Nah, untuk header file itu include studio h.h yang artinya sama seperti yang tadi itu mengimport pustaka senior studio h.h yang diperlukan untuk menggunakan fungsi input output seperti printf dan scanf. Nah, deklarasi variabelnya yaitu integer main, karakter operator, integer number result, dan integer tahun sampai 0. Nah, artinya untuk bagian operatornya yaitu menyimpan operator yang dipilih pengguna itu plus, min, dan minus dan kali. Kemudian yaitu untuk 6 menyimpan angka yang akan dioperasikan. Kemudian result akan menyimpan hasil perhitungan. Nah, untuk count yaitu menghitung jumlah angka yang telah dioperasikan maksimal 5 kali. Nah, untuk bagian code itu input operator yang akan digunakan. Printf masukkan operator plus min kali. Nah, lalu scanf operator. Ini untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan operator. Kemudian dengan persending itu untuk memastikan agar tidak menangkap karakter new line dari sebelumnya. Kemudian operator memasukkan akan disimpan di variabel operator. Nah, selanjutnya itu set nilai awal untuk setiap operasi. Yaitu jika operatornya adalah tanda tambah, maka hasilnya ada 0. Yang artinya inisialisasi untuk penambahan. Kemudian else if operator menggunakan tanda kurang, result 0. Kemudian else if operator menggunakan tanda kali, resultnya adalah 1. Yang dimana selain dari situ adalah akan tidak valid. Maka akan dikembalikan hasilnya 1. Nah, artinya apa? Artinya yang pertama untuk mengecek operator yang dimasukkan, yaitu jika plus atau min result diinisialisasi dengan 0, karena 0 adalah elemen identitas untuk penjumlahan dari pengurangan. Nah, jika kali result diinisialisasi dengan 1, karena 1 adalah elemen identitas untuk perkalian. Nah,
Jika operator tidak valid, mencetak pesan kesalahan dan menghentikan program, yaitu return satu. Nah, lalu while count lebih kecil dari 5, dan F memasukkan bilangan yang akan dibersihkan, yaitu min satu untuk keluar. Dan scan F, nah, artinya loop untuk menginput dan menghitung, yaitu loop akan berjalan maksimal 5 kali. Nah, dan loop akan berhenti jika pengguna memasukkan min satu. Kemudian, meminta pengguna untuk memasukkan angka. Jika angka min satu, loop akan berhenti. Nah, jika num sama dengan satu, maka akan break. Mengecek apakah input adalah min satu. Jika ya, keluar dari loop. Kemudian count plus, yang artinya menambah jumlah operasi yang telah dilakukan. Kemudian itu if operator sama plus, maka kan print f num, print f result num result plus win. Kemudian uh, jika operatornya kurang, maka print f num, print f result num result kurang 6. Nah, result min sama dengan 6. Kemudian else if operator sama dengan kali, maka kan print f 6, print f result num result kurang dikali num. Result dari kali sama dengan num. Nah, artinya jika operatornya adalah tanda tambah, maka akan mencetak angka yang dimasukkan. Kemudian mencetak hasil operasi sebelum result diperbarui, kemudian menambah angka ke result. Nah, jika operatornya kurang, maka akan mencetak angka yang dimasukkan juga, mencetak hasil operasi sebelum result diperbaharui, kemudian mengurangi angka dari result. Nah, jika operatornya adalah tanda kali, maka akan mencetak angka yang dimasukkan, mencetak hasil operasi sebelum result diperbaharui, kemudian mengalikan angka dengan result. Kemudian itu untuk output hasil akhirnya yaitu print f. Artinya mencetak hasil akhir setelah semua operasi dilakukan. Kemudian balik lagi yaitu return dari mainnya yaitu return null. Mengembalikan null yang menunjukkan program berjalan sukses. Nah, sekarang kita compile. Nah, sekarang kita compile. Yaitu GCC. GCC min O T3 T02 underscore 03 dot C. Sekarang kita panggil T3. Nah, kita masukkan operator tambah. Masukkan bilangan yang akan dioperasikan. Coba yang buat 4. Nah, masukkan bilangan yang akan dioperasikan lagi. Yaitu 8. Oh, 5 nih udah. Nah, 4 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian masukkan bilangan yang akan dioperasikan. 4. Kemudian masukkan bilangan yang akan dioperasikan lagi. Ya. Nah, hal ini akan berhenti jika kita memasukkan nilainya minus 1. Nah, jika jika kita memasukkan nilai minus 1, maka akan menunjukkan hasil akhir dari yang sebelumnya. Tapi eh, jika kita tidak membuat minus 1, ya maka hasilnya akan selalu lanjut. Nah, nah, akan selalu lanjut. Nah, oke. Kira-kira begitulah eh, hasil dari penjelasan dari tugas saya. Maka video itulah akhir dari video ini saya akan tutup yaitu dengan kata-kata yaitu jika ada kesalahan saya maka tolong dimaafkan. Saya yang Kurniawan pamit undur diri.